Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Airoki dengan NIM akhir 608. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional itu yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang secara resmi mulai berlaku pada 2 Januari kemarin, yang dimana bersifat integratif dan saling melengkapi melalui pergeseran paradigma dan keadilan retributif atau pembalasan ke keadilan restoratif dan rehabilitatif. Nah, saya akan menjelaskan poin-poin utama dalam hubungan tersebut. Yang pertama itu implementasi tujuan pemidanaan modern. Pasal 51 KUHP nasional menetapkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, rehabilitasi, serta memulihkan keseimbangan dan mendamaikan konflik. Sistem permasyarakatan berperan sebagai instrumen utama untuk guna mewujudkan tujuan memasyarakatkan terpidana tersebut melalui proses pembinaan dan pembimbingan. Adapun poin yang kedua, fungsi lapas sebagai tahap akhir daripada peradilan. Lembaga pemasyarakatan lapas bertindak sebagai subsistem strategis dalam sistem peradilan pidana terpadu yang bertugas melakukan pembinaan agar warga binaan siap kembali ke masyarakat sebagai individu yang telah dipulihkan. Adapun poin yang ketiga, yaitu peran Bapas dalam pidana non-penjara. Itu KUHP nasional memperkenalkan jenis pidana baru seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, dan Balai Pemasyarakatan Bapas itu memegang peran krusial dalam mengawasi dan membimbing terpidana di luar penjara, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan dari pelaku maksudnya. Yang poin yang ketiga itu sinkronisasi dan resolusi sistem pemasyarakatan itu menjalankan fungsi rehabilitasi untuk memperbaiki perilaku para pelaku, serta fungsi resosialisasi untuk memastikan mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan sosial sejalan dengan fungsi hukum pidana dalam KUHP nasional untuk melindungi masyarakat. Nah, adapun daripada penerapan KUHP per tahun 2026 yang disahkan pada 2 Januari kemarin, itu menempatkan petugas pemasyarakatan bukan sebagai penjaga penjara, akan tetapi sebagai eksekutor pembimbing yang membantu narapidana menyadari kesalahan dan menghapus dampak sosial daripada kejahatannya di mata masyarakat. Yang selanjutnya, peran sentral Bapas dalam pidana alternatif. Dengan berlakunya KUHP nasional, Balai Pemasyarakatan Bapas itu menjadi garda terdepan dalam menjalankan jenis pidana baru. Seperti misalnya pidana kerja sosial, Bapas bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembimbingan terpidana yang dijatuhi hukuman atau pidana kerja sosial untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 5 tahun agar tetap produktif tanpa harus masuk penjara. Ada selanjutnya pidana pengawasan. Petugas pembimbing kemasyarakatan atau PK di Bapas memastikan terpidana mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan hakim selama pengawasan di luar lapas. Yang selanjutnya sinergi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan kini beroperasi berdasarkan landasan hukum yang selaras dengan filosofi KUHP nasional. Hak dan kewajiban pemasyarakatan menjamin hak bersyarat warga binaan seperti
pembebasan bersyarat atau asimilisasi sebagai insentif bagi masyarakat, bagi mereka yang menunjukkan perubahan perilaku sesuai tujuan daripada pemidanaan rehabilitatif. Selanjutnya, penelitian kemasyarakatan atau litmas. Laporan litmas yang dibuat oleh oleh petugas Bapas itu menjadi pertimbangan penting bagi seorang hakim dalam menentukan jenis-jenis pidana yang paling tepat atau individualisasi pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 54 KUHP nasional. Nah, selanjutnya itu ada penguatan keadilan restoratif. Pemasyarakatan bertindak sebagai fasilitator untuk mewujudkan tujuan pemulihan keseimbangan sosial, seperti rekonsiliasi, reintegrasi sehat misalnya. Selanjutnya ada transformasi petugas sebagai pembimbing. Pada Januari 2026, per Januari, fungsi petugas pemasyarakatan secara penuh bertransformasi dari sekedar penjaga keamanan menjadi pembimbing rehabilitasi. Keberhasilan tujuan pemidanaan KUHP nasional sangat bergantung pada kemampuan petugas dalam menjalankan program pembinaannya yang humanis dan berbasis pada kebutuhan individu setiap warga yang dibina. Yang selanjutnya ada paradigma jalan tengah atau pidana mati. Misalnya dalam sistem pemasyarakatan kini memegang peran penentu dalam eksekutif pidana mati melalui masa percobaan, yaitu percobaan selama 10 tahun. Hal ini berdasarkan pasal 100 KUHP nasional. Terpidana mati menjalani masa percobaan selama 10 tahun di bawah pengawasan ketat lembaga pemasyarakatan. Yang selanjutnya, peran petugas pemasyarakatan. Keberhasilan tujuan pemidanaan untuk memperbaiki diri nilai oleh petugas lapas jika terpidana menunjukkan sikap terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau 20 tahun melalui keputusan presiden. Jadi harus ada keputusan daripada presiden. Yang selanjutnya adalah hubungan antara keduanya. Hubungan antara keduanya bukan lagi sekedar hubungan penjaga tahanan, melainkan hubungan integratif atau rehabilitatif antara pelaku dengan penjaga tahanan misalnya. Bahwa secara konkret itu pergeseran paradigma retributif ke restoratif. Jika dahulunya pemidanaan berfokus pada pembalasan penjara, mulai tahun 2026 sekarang, per Januari sekarang, yang yaitu pada tanggal 2 Januari kemarin, itu fokus utama adalah rehabilitasi dan resosialisasi. Sistem pemasyarakatan menjadi instrumen untuk memulihkan pelaku agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, bukan sekedar menghukum secara fisik. Yang selanjutnya, keadilan yang humanis. Sistem pemasyarakatan menjalankan amanat KUHP nasional untuk memperlakukan terpidana sebagai subjek yang harus diperbaiki dari sisi martabat serta sesuatu hal yang melekat pada diri, yaitu seperti martabat atau nilai value-nya misalnya. Hal ini terlihat pada mekanisme pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun tersebut, di mana laporan perilaku dari petugas lapas menjadi penentu tunggal apakah nyawa seorang dapat dipertahankan atau tidak. Selanjutnya, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ini merupakan hal yang penting menurut saya, karena sinergi ini memastikan atau hubungan atau keterikatan daripada ini memastikan bahwa hukum pidana tidak hanya memberikan kepastian hukuman, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat melalui terpidana atau pelaku yang telah dibekali kemandirian ekonomi dan kesadaran hukum selama di
melewati pembinaan yang rute pembinaan tadi gitu loh. Nah, intinya di bawah KUHP Nasional 2026 ini sistem pemasyarakatan adalah ujung tombak di mana keberhasilan hukum pidana itu merupakan hal yang seharusnya kita eksekusi lebih lanjut dalam penerapan hukum yang lebih adil, mempertimbangkan daripada nilai-nilai yang ada pada masyarakat, sehingga manfaat daripada kenyataan hukum pidana inilah yang kemudian menjadi keberlangsungan sistem atau tujuan pidana di KUHP nasional yang sekarang ini. Nah, tanpa sistem pemasyarakatan yang kuat, tujuan pemidanaan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian sosial tidak akan pernah tercapai apabila itu tidak dilaksanakan dengan prosedur atau sesuai aturan yang sebelumnya hanya sebagai sarana yang mengambang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.